Baiklah, kita lanjutkan proyek sistem informasi perusahaan ini ya, atau yang disebut dengan ERP system ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membuat report untuk proses penawaran barang ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kepada order dari customer ya, atau pesanan ya. Jadi biasanya setelah kita melakukan penawaran ya, customer setuju, lalu dia akan membuat order kepada kita, atau istilahnya adalah pesanan ya. Kita cek dulu ya, yang kemarin kita login. Di sini sudah ada transaksi product offer nih ya, namanya penawaran. Nah, di sini sudah ada ya. Bahkan sudah saya buat reportnya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat reportnya berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa, di sini sudah ada. Nah, itu pertemuan sebelumnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat proses berikutnya ya. Di sini namanya proses order dari customer atau pesanan gitu ya. Kita klik ya, seperti biasa kita aktifkan dulu kita aktifkan dulu PHP RAD-nya ya. Ini. Nah, jangan lupa kita buka open project-nya itu di Unishop ERP system ya. Unishop ERP ya. Nah, setelah ini kemarin kita sudah buat dua tabel ini ya, product offer dan product offer detail ya, termasuk reportnya ya. Nah, sekarang kita akan buatkan pesanan ya, atau order dari customer ya. Yang pertama kita buat tabel dulu ya, klik di manager database table, lalu kita klik add table, kita buatkan namanya tabel order ya. Huruf kecil semua ya, order ya. Nah, dari sini kita akan buatkan yang pertama adalah order ID ya, ini sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua adalah customer ID ya, customer mana ya, atau pelanggan mana yang pesen ya. Ini juga integer ya, karena ini korelasi ke tabel customer ya. Lalu order date ya, order date ini adalah kapan dia order ya, atau kapan customer ini pesen ya. Lalu total amount ya, total amount itu adalah berapa jumlahnya ya. Ini karena nilainya besar biasanya saya pakai desimal ya. Nah, desimal saya bikin 12,2 ya, 12,2 ya. Ini default value nya ini sudah 0 ya. Lalu berikutnya adalah shipped ya, shipped ID ya. Shipped ID ini adalah pengirim, siapa yang ngirim ya. Di zaman sekarang ini banyak yang ngirim berdasarkan kayak JNE gitu ya, terus apa gitu ya. Jadi ordernya itu dikirim berdasarkan atau lewat email gitu ya, atau lewat apa gitu ya di sini ya. Jadi hanya untuk mengidentifikasi ini pengiriman menggunakan apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah status ya. Nah, ini dikorelasikan nanti ke tabel shipped ya, shipped itu ke yang ngirim ya. Lalu berikutnya adalah status. Nah, status ini saya bikin 25 ya. Ini isinya status itu pending, proses ya, dari proses pengiriman, deliver, cancel ya, atau pending gitu ya, kira-kira gitu.
statusnya ya. Ini isinya kosong sementara ya. Lalu yang berikutnya adalah created ya. Seperti biasa, ini adalah untuk mendeteksi kapan data ini diinput gitu ya. Dan ini updated ini adalah kapan data itu dilakukan perubahan begitu ya. Nah, seperti ini adalah tabel untuk order ya. Nah, di sini jangan lupa ada dua sambungan tabel, yaitu tabel customer ID dan tabel shipper ID. Berarti kita harus bikin tabel shipper ya, atau tabel shipper gitu ya, yang ngirim siapa gitu ya. Oke, kita save ya. Nah, nanti di sini kita coba view dulu ya. Nah, kita oke, kita lihat di sini di refresh. Nah, ini sudah ada nomor sudah nomor order ya. Kita masukkan ke menu ya, project menu. Ini order ini adanya di posisi transaksi ya. Kita taikin ke atas. Nah, di sini kita masuk di order ya. Jadi ada pesanan baru ada order gitu ya. Untuk order ya ini sih bebas ya. Mungkin beli itu buy ya. Buy, mana buy, yang beli buy. Nah, ini aja lah ya. Buy saya. Oke, kita simpan biasa di view. Nah, kita sudah bisa melihat di sini. Di press ya. Nah, ini sudah ada di sini order ya. Klik. Nah, order ini kan masih kosong nih ya. Nah, saya akan coba masukkan data ya. Saya sudah siapkan datanya, karena kalau saya isi satu-satu saya rasa waktunya lumayan cukup lama ya. Jadi saya ngisi saja sembarang. Anda juga nanti kalau mengikuti tutorial ini silahkan isi aja sembarang, yang penting bisa dipahami ya proses pembuatan tabel langsung ke program ERP ini ya, atau sistem informasi perusahaan ya. Kita buka, sudah saya siapkan di sini namanya order ya. Ini saya buka dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan 20 ya, 20 data ya. Datanya asal aja. Nanti bisa kita perbaiki ya sesuai kebutuhan ya. Nah, data ini saya akan langsung masukkan di localhostnya ya, di database-nya. Ini hanya sebagai contoh ya. Di sini di database Unixoft ERP masuk SQL ya. Kita paste aja di sini ya. Nah, setelah di paste kita go, kita lihat, oh ini ada apa nih, order update in field list ya, kolom update in field list. Oh, ini nggak kebawa katanya tabel update add ya. Coba kita lihat update add. Oh iya, ini nggak kebawa nih ya, update add nya nggak kebawa. Coba lihat di sini ada update. Nah, ini update ya, tulisannya di sininya update. Nah, coba lihat di programnya apa. Kita lihat di program yang barusan kita buat, ini apa namanya, updated. Oh, ini salah nama nih ya, updated. Ini di sininya harusnya updated ya. Nah, begitu ya, ada salah ya, ada kesalahan di nama ya. Coba kita ulang, Ctrl C ya, kita masukkan datanya, kita ulang ya, Ctrl V ya, go. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kita lihat di sini sudah ada nih ya, sudah ada. Nah, sekarang kita lihat ya ke program kembali ya, kita home, kita lihat di sini transaksi order. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita sudah bisa lihat nih, ada ID, ada customer ID, ada order date, total amount ya, total, sama ini nomor urut pengirim ya. Nah, ini ya, terus juga shipment ya, shipment pending. Nah, ini
yang akan kita tampilkan adalah order nih ya, order ini nih. Ini tidak perlu nih, order ID nggak perlu, customer tuh harusnya nama customer yang dikeluarkan ya. Nanti kita akan geser customernya ya, sebelahnya dari dari ini ya, dari shipment ID. Nah ini shipmentnya juga belum ada nih, kita buatkan dulu ya, kita buatkan dulu tabel shipmentnya supaya nanti ini bisa kita tambahkan di sini, melakukan relasi. Kita cek dulu ya, kita buatkan di sini tabel shipmentnya ya, kita buang dulu ini ya. Saya sudah rancang ya tabelnya ini, sembarang aja kita buat namanya tabel. Di sini kita buka lagi ya, database, kita buat satu tabel lagi namanya shipper ya, shipper ya, saya bikin namanya shipper ya gitu ya, pakai S ya. Lalu di sininya shipper ya, shipper ID ya, ini auto increment ya, bukan shipper ya, ini shipper ya. Wah, salah huruf berarti akan bermasalah. Lalu yang keduanya shipper name ya, shipper name. Nah ini nama ini saya bikin kurang lebih 50 lah ya. Lalu kita buatkan kreditnya ya, kredit add ya, seperti biasa ini time, dan ini adalah update nya, updated add time juga ini ya, sama. Nah jadi ada 4. Nah di sini nanti isi pengirimnya apa gitu ya, kita simpan ya, save ya. Nah ini kita lihat, disimpan, view ya. Ini pasti akan keluar di sini ya, nih ya. Ini belum dimasukkan ke dalam project menunya. Nah ini kita masukkan dulu nih ya, di menunya, shippernya digeser. Ini adalah data master ya, jadi kita taruh di data master, entry master ya, sini kita kasih gambar sheet ya, abjad S, ini sembarang aja lah ya, nanti Anda bisa milih sendiri. Nah boleh milih saja sendiri ya. Oke, nah ya, view lagi. Nah sekarang kita rapihkan dulu ya dari setiap tabel ini. Pertama adalah kita lihat dulu tabel entry master ya, ship. Nah shipper, nah shipper ini belum ada isinya, kita isi dulu ya. Saya isi, misal saya sudah siapkan juga di sini kalau mau di ini, kalau mau di apa namanya, mau di isi contoh, ini sebagai contoh saja. Nah sini ya, nah ini DHL, UPS, email, wahana, ini contoh aja ya, jadi bisa nih. Jadi yang melakukan pengiriman itu siapa gitu, ngirim order ya, maksudnya zaman sekarang kan ada email, ada WA gitu ya, ini mestinya ditambahkan nih, ada email, ada WA gitu. Atau nanti kita edit ya, kita isi dulu di sini ya, dimasukkan lagi ke dalam database ini ya, SQL. Nah langsung kita copy paste ya, go. Nah ini sudah masuk, kita lihat di sini tabel shippernya nih ya. Nah ini ya, gitu ya. Nah kita buka ke program. Oke, di home, di refresh, entry data shipper. Nah ini sudah ada. Nah ini kan kurang indah ya kalau begini nih ya, ada shipper ID nya nih ya. Kita rapikan saja, ini di nonaktifkan, dibuka di sini shipper ya. Nah shipper ini ID nya tidak usah diikut sertakan, masuk tanggalnya masuk enggak juga, kayaknya ini kurang bagus ya kalau tanggal di update nya dimasukkan ya. Kalau yang lain mungkin nggak apa-apa ini ya, tanggal juga cuma nama aja ya, dan edit ya. Kita simpan, view. Oke, kita lihat hasilnya di browser, refresh.
ini cuma nama aja kan, nama editor. Nih sekarang ini kita misalkan mau menambahkan ya lewat WhatsApp gitu ya pengirimannya ya. Terus juga lewat email ya gitu ya. Kira-kira ini contoh aja, jadi silahkan aja nanti Anda bisa ubah. Nah bisa di view ya. Ini data masternya, lalu bisa di edit ya di sini. Nah gitu ya, dan bisa dihapus ya, kira-kira begitu. Nah lalu selanjutnya kita akan melihat data yang tadi transaksi ini, order. Nah ini sudah banyak nih. Nah sekarang kita coba hapus yang order ID, ini nama order kan ya, ini nggak apa-apa. Nah customer ini harus kita ganti sama shipment ini ya. Ini created, update nya tidak usah dimasukkan ya. Kita buka lagi di paperannya. Nah kembali ke order ya. Jadi di order itu order ID dimasukkan. Nah ini namanya jadi customer nih di sini ya, customer name. Oke, di sini jadi shipment name ya, atau pengirimnya ya, pengirim order itu ya. Nah status di sini, nah ini titip, update ini tidak usah. Lalu statusnya kita masukkan di sini, kita rubah ya. Nah, ini nanti statusnya nggak apa-apa, kita simpan ya. Nah coba kita cek dulu di sini ya, bahwa si tabel customer ini ya, customer dulu lah ya sebelum shipment nih, customer kita relasikan dengan tabel customer ya, order dengan tabel customer berdasarkan customer ID ya, yang dipanggil adalah nama customernya. Oke ya, sekalian ini shippernya juga nih relasikan ya tabelnya dengan shipper ya, namanya saya buat customer shipper. Oh ini salah nih, ada shipper ada shipper nih ya, jadi biar apa namanya, biar sama di order tuh namanya shipper, berarti di sini shipper aja ya, di tabel ini kita rubah ya. Ini karena nanti akan berpengaruh nih ya ketika nanti kita akan coba. Jadi kita harus melakukan perubahan di sini nih ya, di tabel shipper ini. Nah ini shipper, ini namanya shipper, seperti di sini namanya shipper ID. Nah di sini harus shipper, jangan shipper ya. Nah nanti kalau ini masalah ya, jadi kita samakan aja shipper ya. Kalau penamaan nggak ada masalah, cuman untuk relasi kalau bisa sama ya, jangan kalau bisa harusnya sama gitu, karena nanti ini menghubungkan ya. Kita refresh, kita cek lagi apakah berubah di tabel shipper ini. Nah ini masih shipper S, bukan atasnya ya. Nah ini jadi shipper ya. Oke, nggak ada masalah, kita simpan, refresh. Nah sekarang kita kembali ke tampilan program ya, home, transaksi, order. Kita lihat, nah ini sudah berubah customer ya. Nah ini yang belum nih. Nah shipment ini kita akan coba menjadi shipment ya, ini nih. Nah ini nomor ID nya ini salah nih, shipment ini ya. Coba lihat di master shipment nomor ID nya berapa. Nah, ini kita lihat nih yang email berapa nomor ID nya. Nah, ini emailnya 12 gitu ya, 11 10, berarti ini salah nih. Nanti kita sesuaikan di sini. Nah ini nih, oh ini shipment name nya ya, nanti ini disesuaikan 1 sampai dengan 12 ini isinya ya. Nggak apa-apa, kita geser dulu ini, perbaiki ya. Nanti datanya menyusul, kita ubah di sini. Oke, kita tampilkan di sini shipment ID-nya ya, relasinya. Kita ganti tabelnya tetap shipper, tapi relasinya udah shipment ID ya. Yang ditampilkan adalah namanya ya. Oke, simpan ya, simpan, refresh. Oh ya, kita lupa lagi, ini sebenarnya tampilannya customer diturunkan saja ya, customernya
dikirimnya dulu ke customer ya, dikirim siapa, kirimnya apa ya, oleh customer gitu ya. Oke, kita simpan, view, kita lihat hasilnya. Nah, ini kenapa nggak ada? Ini ada relasi yang salah karena si shipment ini tadi kode relasinya beda. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini di sini di shipment ini ya, shipper ya, ini adalah ID-nya 1 sampai dengan 12. Sementara di order ini isinya adalah 101, 102, 103. Nah, ini sampai dengan, berarti ini dirubah nih di sini ya. Ya, silakan dirubah aja secara manual begini ya. Nanti akan nongol lagi. Ini jadi harusnya 1 gitu ya. Go. Ya, terus ini ya harusnya 2 ya. Ya. Go ya. Ini harusnya 3 ya. Oh, salah, saya salah isi. Jadi shipment itu adanya di sini nih, 3-nya di sini. Ininya benar 103 ya, tadi salah. Ini 101 ini benar. Yang salah ini ya. Oke. Lalu yang ketiga ya. Ini adalah 102, tadi saya ubah salah ya. Ini harusnya 2 ya. Lalu yang ketiga udah keempat ya. 4 ini harusnya isinya adalah 4 gitu ya. Nah, satu lagi lah ya, 5, yang kelima ini adalah isinya 5 gitu ya. Ini karena saya isi aja datanya dari apa, dari contoh saya, jadi ada semacam kesalahan ya. Kalau Anda input nanti dari program tentunya enggak. Kita lihat lagi, refresh ya. Ini sudah ada 5 ya, sesuai dengan data yang kita ubah gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan perubahan nanti di sini nih ya, misalkan di edit begini, kalau nanti Anda mulai dari sini enggak, itu tidak terjadi gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, itu tidak terjadi gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke ya, nanti untuk data diperbaiki aja sama saya, tidak usah masuk ke dalam video ini ya. Nah, kita lihat lagi kembali di sini di order. Nah, order ini sudah oke, di view sudah oke ya. Saya rasa di edit juga sudah oke di sini ya, bisa dirubah. Nah, tinggal masalahnya adalah ya, inputnya ya. Ini harus kita rubah nih, add. Nah, di sininya nih. Ini tanggal ya. Ini harus pilihan sudah ya. Nah, ini pilihan juga ya, sudah. Dan status ini yang belum ya, kita isi status ini, apa namanya, statusnya kita masukkan ya, atau di combo. Ini ada di menu input ya, page input di sini ya. Nah, ini inputnya input, statusnya harus dirubah ya. Ini jangan lupa nih, di sini jadi ganti dulu dah namanya biar takut lupa ya. Di sini customer name, di sininya adalah shipment name ya. Nah, ini diturunkan ya, itu ya. Nah, gini ya. Nah, ini statusnya kita bikin combo ya. Kita buka pakai select di sini ya, klik status, data source-nya kita buka. Karena dia nggak punya tabel ya, maka kita akan buatkan yang enter value aja ya. Karena apa? Karena dia tidak punya tabel gitu ya. Nah, oke, kita klik di sini ya. Statusnya itu, status ngirimnya itu apa? Pending, ada yang pending kan. Terus ada juga yang diproses ya, lagi diproses ya. Ada juga yang lagi di kirim ya. Ada juga yang lagi di cancel ya. Ya, itu statusnya nanti bisa ditambahkan lah ya.
di sini di menu ini. Kita klik OK, simpan, view. Nah, baru kita lihat lagi hasilnya. Refresh, home, lihat transaksi, order ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa lihat ini statusnya ya. Ketika di view ya, dan ketika nanti di edit, nah, seperti ini. Dan ketika nanti di di input ya, seperti ini ya. Tuh, ini tanggalnya, totalnya berapa, customer siapa, ngirimnya pakai apa, statusnya apa ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk tabel order ya sampai sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan tabel order detail ya, kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.